Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, bertemu kembali dengan si Asep Kasep, si ganteng kalem, yang hadir tanpa muka pada hari ini karena mukanya sedang karemod. Dan hari ini kita akan belajar lagi mengenai peluang-peluang. Wes, ini peluang-peluang bisnis keren. Jadi kalian harus stay tune terus di Kusbas Channel dan tentunya di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang dimana gurunya sangat menarik perhatian media massa di luar planet Indonesia. Oke, baik ya, ini mapel kita di Kusbas 1707. Dan hari ini kita akan membahas mengenai banyak hal, ya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan peluang gitu. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai sumber-sumber peluang usaha. Apa saja sih? Baik, sumber-sumber peluang usaha itu artinya kamu bisa mencari berbagai hal yang menjadi inspirasi usaha kamu. Apa saja, tidak semua pengusaha yang hadir sekarang itu dia dapatkan secara cuma-cuma, tetapi peluang usaha dia pasti dapatkan dari berbagai sumber yang ada. Nah, entah itu mungkin usaha orang tuanya, entah itu mungkin usaha temannya. Nanti kita bahas, ada slide khusus di situ. Atau mungkin dia mendapatkan inspirasi dari orang-orang terdekat dia, dari apa yang dia kerjakan, dari pendidikan dia dan sebagainya. Orang-orang sukses zaman sekarang itu semua pasti punya sumber informasi, terutama informasi-informasi yang menjadi inspirasi buat dirinya menjalankan usaha. Seperti itu. Nah, di sini sumber-sumber peluang usaha itu dari mana saja? Yang pertama, itu berasal dari diri sendiri, dari diri kalian sendiri. Sebenarnya itu sudah ada sumber-sumber usaha. Yang benar Pak, ini kok belum kelihatan ya? Emang belum diklik ya. Jadi ini saya klik. Yang pertama kalian bisa menginspirasi diri kalian atau mendapatkan sumber peluang usaha kalian dari hobi. Kenapa dari hobi, Pak? Misal hobi kalian adalah makan, maka mungkin kalian bisa terinspirasi, wah kayaknya bikin kafe enak nih, atau kamu jualan online untuk makanan-makanan kesukaan kalian. Sambil menjalankan hobi, kalian pun mendapatkan uang. Jangan hanya asal makan. Cek sinusa game, kan jangan asal makan gitu. Ulah gitu. Jadi harus menghasilkan uang oleh netanya. Nah, makan itu bisa jadi inspirasi kamu. Bukan hanya asal makan, tapi bagaimana bisa menghasilkan uang dari hobi makan kita. Atau kalau kalian senang teknologi, misalkan jadi food traveler, terus masukin YouTube. Waduh, hobi makan kalian jadi inspirasi buat orang, kalian kenyang, kalian pun dapat uang. Yang kedua adalah misal kamu senang sama musik. Nah, yang ini kalian senang sama musik, ini banyak banget runtutannya. Misal kamu bisa buka studio musik, penyewaan gitar, penyewaan drum, buka alat sound system, buka kalian misalkan bisa nyanyi, kalian bisa jadi penyanyi. Terus kalian juga bisa buka kursus misalkan dan sebagainya. Ini bukan tanpa alasan kenapa ada di dalam diri kalian. Mungkin itu adalah inspirasi peluang usaha buat kalian, kayak gitu.
Tidak semua orang juga suka musik, karena ada juga yang pales nyanyi, ada juga yang memang pemusik tapi nggak bisa nyanyi, ada yang seperti itu. Tinggal tergantung hobi kita di musik apa, bisa dijadikan peluang usaha gitu ya, jualan gitar misalkan, atau membuat gitar itu sendiri, atau membuat alat musik baru. Nah itu kamu bisa jadi inspirasi buat kamu. Selanjutnya adalah kalau kamu seneng hobi, seneng misalkan traveling ini jangan salah, ini bisa jadi ini buat kamu inspirasi atau sumber usaha. Contoh, kamu bisa jadi guide atau tour guide. Saya pernah ngobrol sama yang namanya tour guide, dia dibayar itu misalkan 2 hari full, dia harus ke Bandung nemenin tamu misalkan. Dia udah tahu banget tempat di sini harganya segini, tiketnya segini, terus dia hafal spot-spot makan yang enak di mana. Itu bisa jadi uang, jangan salah. Kenapa? Karena orang nggak tahu. Ketika kita tahu ilmunya ada, maka itu bisa jadi uang. Ke Bandung misalkan, ke Ciater, spot-spot di Ciater kamu hafal betul seperti apa, kamu bisa. Apalagi misalkan kamu menguasai bahasa traveling, bahasa Inggrisnya bagus, kamu tidak akan susah nyari duit, insya Allah. Itu berdasarkan hobi. Sekalian jalan-jalan, sekalian dapat uang. Contoh, misalkan saya seneng ngomong, saya jadi misal master game, sambil orang liburan, saya juga ikut liburan, gitu ya, ikut senang bersama. Ada paintball misalkan, senang-senang yang seperti itu, tuh silahkan bisa. Selanjutnya misalkan ada juga yang cewek nih, misalkan hobi belanja. Wih, belanja ini jangan salah, ini belanja nih bisa jadi uang juga. Belanja banyak, naikin harganya dikit, jual online. Belanja misalkan kodian, naikin packing yang bagus, inovasiin di situnya, ada kreativitas kamu, jadiin produk baru, jadi duit. Jadi bukan hanya belanja, kamu belanja sambil nyari uang juga gitu. Itu dari hobi. Oke, yang dari sendiri ada lagi, yaitu keahlian. Kamu bisa mengandalkan keahlian kamu. Yaitu pertama, misalkan saya keahlian masak nih, maka kamu bisa mengandalkan keahlian kamu untuk usaha masak, buka catering misalkan. Saya keahlian ngebengkel pak, bongkar motor misalkan, terus setting motor misalkan. Nah ini bengkel mobil, motor misalkan. Bisa mah ya kereta misalkan, bengkel kereta, bengkel pesawat terbang. Kalau kamu bisa, itu bagus banget. Terus kalau yang punya keahlian ngomong atau bicara, saya sih nyebutnya bisnis berbacot ria ya. Nah ini kamu bisa jadi MC. Terus kamu bisa jadi MC hajatan misalnya, ngawalan, nyawer penganten misal, atau jadi apa saja ya yang bisa ini, atau jadi dai misalnya. Nah itu juga keahlian kamu yang bisa menjadi usaha kamu kayak gitu. Ini kalau MC nikahan gitu, itu paling dia kerja kalau untuk nyambut saja pagi itu 200 atau 300 ribu, dia paling ngomong 25 menit atau setengah jam gitu. Oke, luar biasa ya. Selanjutnya, misalkan kamu hobi mendaki gunung. Wah ini kalau kalian lihat tuh di Sesepan sana ya, ada pandu camp. Nah itu berdasarkan hobinya dia senangnya di alam, dia nyewain alat camping, dia nyewain tenda dan sebagainya, karena kebutuhannya tidak semua orang punya, tapi dia punya berdasarkan hobinya seperti itu. Terus ada lagi dari diri sendiri, kamu punya pengetahuan dan pendidikan. Nah, misalkan berasal dari pendidikan kamu, silakan kamu gunakan. Contoh misalkan kamu sarjana teknik, bergeraklah di bidang itu. Terus kamu punya pengetahuan tentang seni dan budaya di daerah kamu. Contoh di daerah Bogor misalkan daerah budaya ini, Allahu Akbar,
berenang siang. Ya, sindang barang. Nah, salah dibalik. Nah, sindang barang ini dia masih budaya. Itu misalkan Bali. Orang-orang Bali itu mereka mengandalkan usaha berdasarkan seni dan budaya yang ada di wilayah mereka. Gitu. Mereka senang membuat patung-patung, bersih, ya itu budaya. Dari situ bisa hidup. Terus selanjutnya misalkan ada yang senang pramuka, kamu bisa buat toko pramuka, kamu bisa buat pernak-pernik tentang pramuka dan sebagainya. Selanjutnya kamu senang misalkan atau bisa yang namanya terapi, ngerok misalkan, tapi nyeri, pasti kak pakai. Terus misalkan apalagi ya, kamu bisa terapi totok urat saraf segala rupa saraf, itu kamu bisa jadi uang juga. Banyak terapis yang alhamdulillah itu karena keahliannya, karena pengetahuan dan pendidikannya, dia bisa maju dan sukses. Selanjutnya, nah itu dari diri sendiri. Sekarang bisa juga kalian dapatkan dari lingkungan kamu. Nah, dari lingkungan itu seperti apa sih? Pertama misalkan dari bisnis orang tua sudah punya bisnis, misalkan bisnisnya adalah bisnis rental mobil, kamu tinggal lanjutkan, terus jangan dihilangkan, kasihan. Kenapa? Saya sarankan pertama, ketika orang tua punya bisnis maka jadikan inspirasi. Yang kedua adalah buat lebih baik lagi gitu. Orang tua mungkin kesulitan masalah marketing online, ya kadang nyekel handphone jadul misalkan. Tapi kita yang tahu itu, maka pemasaran bisa dilakukan lewat online. Terus misalkan usahanya adalah penyewaan tenda misal, atau berdagang buah. Nah, lanjutkan, buat lebih modern lagi, lakukan inovasi, karena kamu disekolahin bagaimana caranya untuk bisa membantu orang tua dalam menyelesaikan problem-problemnya dia, kayak gitu. Tuh, dari lingkungan misalnya, terus dari lingkungan rumah yang lain, contohnya misal adalah tetangga. Nah, tetangga ini bisa jadi inspirasi kita. Ulah amak tetangga geus meuli mobil, maneh gering, lain eta. Justru jadikan inspirasi bahwa dia kenapa bisa sukses, bisnisnya apa ya, kayak gitu. Terus dari teman sekolah kita yang sudah maju, tanya-tanya sama dia, keren nih, apa ya, bagaimana ya caranya. Itu selalu berpikir positif tentang hal tersebut, karena insya Allah dia akan kasih rumusnya ke kita gitu. Nutut koret mah mau merek teman gitu. Tapi kamu bisa cari inspirasi dari teman-teman yang lain. Terus teman main misalkan udah benar-benar kayak saudara, dia pasti akan memberikan tips atau bagaimana caranya untuk maju, ya udah sukses di bidang apa misal seperti itu, maka silahkan kamu bisa cari inspirasi dari teman-teman di lingkungan rumah kamu. Ketika traveling, nah ini jangan salah juga, kamu jalan-jalan misalkan ke Jakarta, ini kamu bisa jadi inspirasi, ternyata kafe di sini gambarnya seperti ini nih, bawa ke Bogor misalkan. Atau kamu misalkan ke Dieng, Jawa Tengah misalkan, atau ke Kalimantan. Nah, budaya-budaya di sana bisa dibawa yang bagus untuk bisa dijadikan inspirasi usaha kita di sini. Terus ada adat yang bagus, misalkan kamu ada milik rezeki ke Jepang di sana, terus kamu budayanya atau adat di sana kamu bisa masukin, misalkan di sini mau bisnis tentang sukiyaki misalkan, atau aki-aki misalkan. Nah, itu silakan kamu bisa dari sisi makanannya, dari sisi misalkan pakaiannya, kamu bisa bawa dari tempat traveling kamu, kayak gitu. Selanjutnya adalah peluang dari perubahan yang terjadi. Ini nah ini adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini jangan salah, ini bisa jadi peluang untuk kamu. Contoh, kamu tinggal di lingkungan anak-anak TK.
banyak banget. Kamu ada 2 TK misalkan di depan rumah kamu, itu bisa jadi ide atau inspirasi usaha buat kamu. Wah, jualan buku gambar misalkan. Mau baju-baju TK misalkan, atau tas-tas yang lucu-lucu, yang unik-unik, itu bisa jadi. Misalkan kamu kerja atau rumah di lingkungan militer, kamu bisa jual pernak-pernik militer, kamu bisa buat misalkan miniatur tank baja misalkan, atau miniatur kapal terbang, dan seperti itu sesuai dengan lingkungan yang ada. Saya sendiri misalkan tinggal sekarang di lingkungan pedesaan gitu ya, yang di sana butuh cepat gitu, karena jauh, kemana-mana jauh gitu. Nah itu bisa jadi inspirasi. Wah, kayaknya jualan sayur yang cepat, datengin ke rumahnya masing-masing. Nah itu silahkan kalian bisa olah di lingkungan kalian seperti apa sih. Oke. Next, dari gaya hidup. Sekarang yang ini, gaya hidup dulu. Gaya hidup dari masa ke masa itu berubah. Artinya setiap orang, zaman saya SMP dulu mungkin amplop sangat luar biasa laku, karena orang banyak ngirim surat pakai amplop. Sekarang udah jarang banget orang yang ngirim surat. Sekarang udah pakai apa? Pakai Android misalkan. Sebelum Android ada BB hilang, BlackBerry. Sekarang ganti Android. Nanti Android ini juga akan hilang, karena gaya hidup akan terus bertambah setiap masanya dan berubah. Seperti itu. Berubah karena apa? Karena lingkungan yang berubah, maka gaya hidup pun akan berubah. Nah, perubahan gaya hidup ini bisa kamu ikuti dan benar-benar dijadikan peluang oleh kamu. Contoh, wah sekarang udah mulai garansi handphone nih. Siap aku mau bisnis handphone, aku mau bisnis pulsa. Dulu nggak ada yang namanya bisnis pulsa, gitu. Yang ada warnet, wartel, warung telepon, gitu. Sekarang bisnis pulsa ada. Nah, dari gaya hidup misalkan sekarang gaya hidup anak muda zaman sekarang, video atau YouTuber misalkan, kayak gitu. Nah di sini bisa jadi inspirasi juga buat kamu. Sekarang senangnya orang-orang gaya hidupnya makan atau ke tempat-tempat yang pemandangannya bagus. Maka kalau di lingkungan kamu bagus itu gaya hidup yang seperti itu, orang-orang kota kamu bisa sediakan fasilitasnya. Selanjutnya adalah lingkungan. Enggak sih, malah lingkungan mendinganannya. Nah iya, tingkat kebutuhan misalkan akan beras di lingkungan kamu itu sangat tinggi, maka silakan kamu sediakan. Tingkat kebutuhan barang-barang edukasi misalkan buku, pulpen dan sebagainya jauh dari mana-mana, kamu bisa sediakan di situ. Kayak gitu. Oke, lanjut. Teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi ini artinya adalah kamu bisa memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang ada di zaman kamu sekarang itu dijadikan sebagai peluang usaha. Jangan salah, email saja bisa menghasilkan uang, gitu, asal tahu ilmunya. Terus yang kedua adalah internet itu adalah penghasil uang yang sangat tinggi untuk zaman sekarang. Karena sekarang zaman 4.0 atau zaman digitalisasi, di mana semua informasi itu ada di tangan pengguna masing-masing atau di tangan orang masing-masing. Sebelum zaman 4.0 itu zaman 3.0 atau zaman komputerisasi, di mana orang harus megang komputer dulu. Sekarang sudah mulai mau ditinggalkan. Seperti itu. Oke, itu kamu pun bisa berusaha di situ, di teknologi informasi. Kamu bisa jadi atau punya startup misalkan kayak Bukalapak misalkan, atau ikut ngelapak di situ gitu. Gunakan, manfaatkan teknologi yang ada yang kamu pegang untuk bisa menghasilkan uang. Selanjutnya adalah perubahan musim. Nah, Indonesia loba musimna. Musim duren, musim panas, musim kawin, musim hujan.
nu eueuh musim salju kur aya di Jayawijaya eta ge di gunung tiis. Nah, misalkan musim kawin, lumayan nih. Saya bisa buat janur misalkan. Bikin janur, jadi duit. Terus musim duren, jualan duren. Silakan. Kamu bisa jadikan itu sebagai inspirasi buat kamu. Musim dingin, kita nggak ada. Musim hujan, wah lumayan nih jualan jas hujan itu yang 10.000, bawa aja misalkan ke sekolah, nih gue jualin nih misalkan 5.000, tiga kali bayar misalnya, atau 40 tahunan 40 tahun bayar, gila ting ya. Itu silahkan, kamu bisa menjadikan itu sebagai peluang usaha buat kamu. Nah ini banyak ya. Nah, segitu dulu katanya ya, tuh udah ditulisin, udah segitu dulu ya, love you all. Nah ini saya sudah memberikan banyak tentang inspirasi usaha buat kalian, inspirasi peluang yang bisa jadikan kalian sebagai modal untuk menjadi wirausahawan terbaik nanti. Mulailah dari hobi kamu sekarang apa, tanya dari kamu hobi kamu apa gitu, dan apa yang bisa kamu lakukan dari hobi kamu untuk bisa mencari uang gitu. Inspirasinya dulu saya senang musik sama Pak Arwin ya, saya mencari uang di musik gitu, karena memang ada hobi sekaligus saya bisa, dan teman-teman juga support, yang akhirnya alhamdulillah bisa menghasilkan uang dari situ. Terus saya juga senang ngomong, saya juga alhamdulillah sekarang sering ngisi acara dan sebagainya. Itu karena apa? Karena hobi gitu. Atau lingkungan kamu, silahkan, perubahan zaman dan sebagainya, itu bisa jadi peluang. Apapun sebenarnya di zaman sekarang semua bisa jadi peluang. Bahkan ya di Jakarta itu untuk orang-orang yang nggak bisa di pasar misalkan gitu, di pasar lah contohnya, orang berat misalkan, itu istilahnya mah cek bahasa Korea nama kulit panggul gitu, itu jadi uang. Itu cuman mengandalkan bahunya saja kayak gitu. Artinya peluang itu ada di depan mata kita setiap hari, tapi kadang kita nggak mampu untuk mengambilnya karena kita takut terjadi perubahan, atau kita takut terhadap kenyamanan kita pada hari ini gitu. Maka ambillah peluang yang ada. Mungkin itu adalah doa-doa yang dulu atau setiap sholat kita panjatkan, dan kasih peluangnya. Itu nyambung dengan pembelajaran kita yang kemarin. Semoga menjadi inspirasi buat kalian semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.